أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatian kepada adik-adik untuk tidak berbicara di saat khutbah. Dan yang lagi megang HP tolong disimpan dulu HP-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massal hasa faqad lahu." Barang siapa yang memainkan kerikil, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu merupakan bekal seorang hamba yang dibanggakan kelak di akhirat. Karena hanya itulah yang bisa diandalkan oleh seorang hamba tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang sering kita tunggu telah kita lalui beberapa hari. Bulan di mana seorang mukmin dapat melaksanakan banyak ibadah dengan meraih pahala yang berlipat ganda. Karena seorang mukmin mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menambahkan frekuensi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Dan beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan melebihi angin berhembus. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya, sedemikian halnya di dalam bulan Ramadan, lantas bagaimana dengan kita? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu perbanyaklah membaca Al-Quran, karena hal itu merupakan sesuatu amalan yang dapat memberikan manfaat kepada seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan bagi orang-orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah la dhilla illa dhilluh." 7 naungan, 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang dimana tidak ada naungan kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara yang 7 tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan, "Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluha ma tunfiqu yaminuhu." Yaitu yang di antaranya adalah seseorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, lantas ia menyembunyikannya, sehingga saking ia menyembunyikan infak tersebut, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan seorang hamba yang memberikan iftar, makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu la yamin ghairi an la yunqus min ujurihim syai'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian besarnya pahala bagi orang-orang yang memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, lantas apa yang menghalangi kita untuk melakukan hal tersebut? Bukankah Anda mampu untuk melakukannya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih bagi Anda? Lantas mana bukti keimanan Anda terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti keimanan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka buktikanlah wahai saudaraku, Anda adalah orang yang benar-benar beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda berkeyakinan bahwasanya apa yang Anda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala mengurangi harta Anda. Akan tetapi ketahuilah wahai saudaraku, itu merupakan sebab keberkahan dan bertambahnya harta Anda. Dengarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in
menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang menggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah." Bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta seorang hamba. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa al-malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba hidup pada suatu hari melainkan turun dua malaikat dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak." Dan yang satunya lagi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kehancuran harta orang-orang yang bakhil." Ma'asyiral muslimin, tidak lemah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah apa yang Anda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan itu adalah bagi diri pribadi Anda sendiri. Maka oleh karena itu, bersemangatlah wahai saudara untuk memberikan manfaat bagi diri pribadi Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas." Bersemangatlah untuk memberikan manfaat bagi diri Anda sendiri dan janganlah Anda berlemah hati. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda berasumsi bahwasanya orang tempat Anda infakkan harta Anda adalah orang yang butuh terhadap infak Anda. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya Anda adalah orang yang darurat terhadap pahala pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau untuk berinfak, menyebutkan tentang penyesalan mereka di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berinfaklah kalian dengan sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kalau tidak, maka kelak di akhirat kelak dia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah, kiranya Engkau menunda dan memundurkan ajalku, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, dan aku pun bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memundurkan ajal seseorang apabila telah tiba saatnya.
Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga tatkala apabila salah seorang dari mereka datang kepada mereka kematian, maka mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh, amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Kalau sekali-kali tidak, itu merupakan kalimat yang terus diucapkan, sedangkan antara mereka ada barzakh, penghalang sampai hari kebangkitan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Ingatlah pada suatu hari di mana jahannam didatangkan kepada mereka. Pada saat itu orang-orang sadar wa anna lahu dzikra, akan tetapi apa manfaatnya ingatan dan kesadaran. Maka oleh karena itu, wahai saudara, perbanyaklah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala demi mempersiapkan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dahu wal 'ajizu man tamanna 'ala Allah amani man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah amani. Seorang yang cerdik, seseorang yang pintar adalah seseorang yang selalu mempersiapkan dirinya dan beramal untuk akhirat kelak. Akan tetapi orang yang bodoh, yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya bisa mampu berangan-angan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, wahai saudara, jadilah Anda orang yang pintar dan cerdik, dan persiapkanlah diri Anda untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beramal, berinfak, bersedekah, terutama pada bulan Ramadan ini yang dimana amalan perbuatan seorang hamba dilipat gandakan dan memiliki fadilah-fadilah yang sangat banyak. Dan janganlah Anda menjadi orang-orang yang bodoh dengan mengikuti hawa nafsu walaupun dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر